Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Ayu Paramita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis wacana kritis dari berita liputan6.com dengan menggunakan teori Thun and Van Dijk. Nah, teori analisis wacana kritis menurut Thun and Van Dijk mengemukakan bahwa critical discourse analysis (CDA) digunakan untuk menganalisis wacana tertulis secara kritis. Analisis wacana dalam 3 dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pada dasarnya, analisis wacana model Thun and Van Dijk ini menggabungkan semua dimensi wacana tersebut dalam satu kesatuan. Pada dimensi teks, yang dianalisis ialah bagaimana struktur teks serta strategi wacana yang digunakan untuk menegaskan suatu topik tertentu. Pada tingkat kognisi sosial dipelajari bahwa proses berita tersebut diproduksi. Proses ini melibatkan kognisi individu penulis berita. Aspek ketiga ialah mempelajari bagaimana wacana tersebut berkembang di masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengambil judul "Sudah buka di banyak tempat, mengapa Mixu Indonesia belum terverifikasi halal" oleh liputan6.com. Yang pertama, struktur teks model analisis wacana Thun and Van Dijk. Struktur wacana. Struktur makro yaitu makna global atau umum dari satu teks dengan mengamati topik yang diangkat pada satu teks. Hal yang diamati yaitu tematik, topik yang dikedepankan pada satu teks. Pada elemen ini atau berita ini adalah mengangkat tema dugaan produk misu Indonesia yang belum terverifikasi halal. Nah, selanjutnya yaitu struktur wacana superstruktur, yaitu kerangka satu teks yang terdiri bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan. Skematik, bagaimana pendapat tersebut dirangkai dalam satu teks. Dalam berita ini mengangkat judul "Sudah buka banyak tempat, mengapa Mixu Indonesia belum terverifikasi halal" dengan isi tentang pengurusan proses sertifikasi halal dan konspirasi warganet tentang Mixu di Indonesia. Pada berita ini memiliki penutup yaitu 25 tahun didirikan, Mixu kini memiliki lebih dari 21.000 toko di seluruh Cina. Dan dalam artikel ini memiliki kesimpulan, Mixu Indonesia masih proses sertifikasi halal karena produknya diimpor dari Cina dan terdapat konspirasi tentang sertifikasi halal Mixu Indonesia oleh warganet. Selanjutnya yaitu struktur mikro, yaitu makna dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan kata, kalimat, serta gaya yang digunakan dalam suatu teks. Hal ini menggunakan semantik, yaitu makna yang ingin ditekankan dalam teks. Contohnya dengan memberikan detail pada suatu sisi atau mengurangi sisi lainnya. Dalam berita ini memiliki latar yaitu gerai toko Mixu di Indonesia yang telah menjamur. Dengan detail mengungkapkan Mixu Indonesia yang belum terverifikasi halal. Maksud yaitu pihak Mixu di Indonesia juga menjelaskan alasan yang membuat proses sertifikasi halal tersebut cenderung lama karena 90% bahan baku Mixu langsung diekspor dari Cina. Nah, di sini juga ada peranggapan bahwa pandemi COVID-19 dan lockdown yang sempat terjadi juga menyebabkan pengurusan sertifikasi halal tertunda. Selanjutnya itu struktur mikro. Sintaksis yaitu mengkaji bentuk serta susunan kalimat yang disampaikan. Bentuk kalimat yang terlihat dalam teks berita tersebut adalah kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif yaitu Mixu pun menegaskan bahwa semua sajian mereka tak menggunakan alkohol, rum, atau mengandung babi. Mixu membenarkan memang belum mempunyai sertifikat halal. Nah, kalimat pasif yang ada dalam berita ini yaitu kalau memang sudah pernah diunggah pada Juli lalu, apakah belum ada update terbaru dari proses pengurusan sertifikasi halal. Selain itu juga terdapat koherensi, merupakan hubungan yang logis antara kalimat satu paragraf. Nah, koherensi yang ada di artikel ini yaitu sebab akibat, yaitu pandemi COVID-19 dan lockdown yang sempat terjadi juga menyebabkan pengurusan sertifikasi halal tertunda. Yaitu retorik, bagaimana cara penekanan yang dilakukan.
Yang pertama, grafis. Unsur grafis yaitu menggunakan huruf tebal. Menggunakan huruf tebal di dalam berita tersebut terdapat 3 kalimat. Adapun kalimat tersebut adalah tanggal unggahan, liputan6.com, dan pencari ruko kosong. Pada dada di atas ditonjolkan beberapa hal yang dianggap dalam pemberitaan tersebut penting. Penonjolan tersebut dilakukan dengan penggunaan huruf tebal sehingga tampak berbeda dengan teks lainnya. Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahwa liputan6.com melakukan verifikasi data dan fakta mengenai Mixu Indonesia. Selanjutnya yaitu metafora. Pemakaian metafora digunakan juga sebagai penunjuk untuk memahami bagaimana memahami suatu teks. Penggunaan metafora dalam suatu wacana dapat berupa ungkapan, peribahasa, pepatah, petuah, leluhur, kata-kata kuno, bahkan ungkapan yang diambil dari ayat suci. Hal ini digunakan untuk memperkuat pesan utama dan ekspresi atau ungkapan. Nah, dalam berita ini terdapat ungkapan berita yaitu, ternyata antek-antek Eden God Kingdom, kicau seorang warga di Twitter yang menampilkan logo Mixu disandingkan dengan sosok pimpinan kelompok Samawullah Lia Eden. Pertama, strukturnya sudah. Selanjutnya yang kedua yaitu kognisi sosial. Nah, pada pemberitaan ini cenderung ke informasi kecil dipandang dari sudut pandang yang berbeda oleh penulis dari liputan6.com. Kognisi sosial ini khususnya sebagian dari pengetahuan, yaitu memberitakan bahwa Mixu belum terverifikasi halal karena beberapa faktor penyebab dan beberapa konspirasi warganet mengenai Mixu Indonesia. Selanjutnya yaitu konteks sosial. Praktik kekuasaan berdasarkan latar belakang pemilik media membuat pemberitaan dugaan produk Mixu Indonesia yang belum terverifikasi halal.